Dios Radio Voice of Inspiration. Oke, selamat malam Sobat Dios semua. Dan kita kembali lagi bersama Isya, pastinya di acara Jalan Kehidupan. Dan seperti Isya bilang tadi di segmen yang pertama, bahwa kita kedatangan narasumber hari ini yang kita membuat kita belajar banyak, mengajak kita untuk belajar banyak tentang kesetiaan yang teruji. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Apa kabar Pak? Selalu baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Sobat Dios yang ada di rumah juga dalam kondisi yang selalu baik, penuh dengan sukacita Tuhan. Ya, apapun kondisinya kita percaya perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup setiap kita. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lagi. Walaupun ini bukan yang pertama kali ya Pak ya. Oke, shalom semua kepada pendengar Dios Radio di mana pun berada. Sebetulnya yang lalu saya pernah kesini Bu ya. Iya. Tapi betul. udah lupa barangkali. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan. Saya adalah gembala jemaat dari Gereja Bethel Tabernacle di Jalan Kesatrian nomor 31 Bandung. Saya rasa begitulah perkenalan saya. Oke, itu dia. Dan hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan yang teruji. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama persiapkan hati kita nih Sobat Dios semua. Dan pastinya saya juga mengingatkan bahwa line WA sudah dibuka. Jadi kalau nanti pada saat lagi mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, nah kita kamu juga boleh langsung, coba mau bertanya sesuatu boleh langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, siulang lagi ya di 0813 87227274. Oke, sebelum kita mulai yuk sama-sama siapkan hati kita untuk kita belajar banyak malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, Isya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa, sekalian langsung dilanjutkan dengan sharing malam hari ini. Oke, mari kita berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada saat ini dan tentunya berjumpa dengan pendengar Dios Radio dimanapun berada. Tuhan, sebentar firman akan disampaikan dengan tema kesetiaan yang teruji. Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman supaya dapat dimengerti dengan baik dan jadi berkat bagi para pendengar. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban untuk kami. Firman Tuhan adalah yang menerangi hidup kami, yang memimpin hidup kami. Oleh karena itu, kami mohon penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir, dan kami percaya firman-Mu tidak terbuang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, selamat malam semua. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi dengan iman saya percaya firman didengarkan. Sebab pengalaman saya juga waktu-waktu yang lalu, saya kebetulan juga suka mengisi di Radio Maestro Bu. Ya. Jadi kalau saya khotbah walaupun di depan saya hanya tembok saja, tapi saya percaya firman tidak terbuang dengan sia-sia. Seperti malam hari ini juga firman Tuhan jadi berkat bagi saudara yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Baiklah, kita akan memulai. Adapun tema yang saya sampaikan malam hari ini adalah kesetiaan yang teruji. Kenapa saya memberi tema kesetiaan yang teruji? Sebab dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, menjadi orang yang percaya, diperlukan kesetiaan yang teruji, saudara. Kalau kita bicara dengan jujur, saudara-saudara, orang bisa setia, tapi mungkin ada udang di balik batu, ada maksud tertentu. Orang bisa setia, ya, dengan motivasi-motivasi yang lain. Tapi kalau kemudian motivasinya tidak tercapai, kesetiaannya juga akan hilang, akan meredup. Tapi kesetiaan yang teruji, yang datang dari hati yang mengasihi Tuhan, dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, nah kita akan baca beberapa ayat yang meneguhkan bahwa apapun yang terjadi,
dalam segala sikon, situasi dan kondisi, kesetiaan kita pasti teruji. Ya, saudara-saudara, ada sebuah ayat saya baca dulu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Betapa kesetiaan itu begitu penting. Bahkan kesetiaan itu nanti akhirnya kalau kita bertemu dengan Tuhan akan mendapat penghargaan dari Tuhan. Ya, akan mendapat pujian dari Tuhan. Ada sebuah ayat saya baca dari Matius 24 ayat 13. Matius 24:13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Saya ulangi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ini menunjukkan kesetiaan yang teruji. Saudaraku, bertahan sampai kesudahan. Kalau saya berbicara tentang perkataan bertahan, mungkin kita mendapat pukulan-pukulan, mendapat cobaan, ya, mendapat hambatan, kemudian kesesakan dan lain sebagainya. Tapi dalam semuanya itu dikatakan kita bertahan. Ya, lawan katanya bertahan, banyak orang berkata mana tahan. Ya, lalu orang dengan 1001 macam alasan berkata goodbye Tuhan, sebab mana tahan. Tapi firman Tuhan malam ini berkata yang bertahan sampai pada kesudahan. Ini yang berbicara Tuhan Yesus, saudara. Yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Selamat di sini artinya nanti bertemu dengan Tuhan. Kalau saya cerita tentu panjang ya. Tentang eskatologi, hal-hal yang akan datang, kita akan dapat pahala, pujian dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, kehidupan yang kekal. Itu artinya selamat. Begitu luas artinya. Tapi yang saya tekankan malam hari ini, bertahan sampai kesudahan. Saya masih ingat waktu saya masih dulu ya ada sebuah pujian, setialah sampai mati. Ya, sekarang banyak orang yang belum mati udah tidak setia, saudara. Setialah sampai mati. Ya, jadi kalau kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Perkataan bertahan itu perlu saudara ingat, saudara perlu kasih garis bawah. Bertahan itu perlu kesetiaan, ketekunan. Orang bisa setia kalau dia percaya firman, memegang firman Tuhan. Begitu banyak ayat yang berkata, kuatkanlah hatimu. Ya, aku beserta dengan engkau. Lalu ada ayat yang berkata, Yesaya misalnya ada ayat 41, aku beserta dengan engkau. Jadi firman Tuhan yang penuh dengan janji-janji Tuhan itu mampu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, untuk kita bertahan. Jadi pada waktu kita lemah, pada waktu kita tidak mampu, pada waktu kita merasa tidak berdaya, kita harus kembali kepada perkataan Tuhan. Aku harus bertahan. Dan kalau Tuhan menyuruh kita bertahan, saudara, itu bisa terjadi. Sebab kalau Tuhan tahu saudara nggak bisa bertahan, Tuhan tidak akan bersandiwara. Tuhan tidak akan menyuruh kita bertahan. Artinya Tuhan menyuruh kita bertahan, kalau saudara bergantung kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada roh-Nya, kita akan mampu bertahan. Sebuah ayat yang sangat terkenal, yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus. Filipi 4:13. Dalam segala perkara, aku mampu menghadapi segala sesuatu oleh karena Dia. Dalam segala perkara. Ini bukan Paulus sedang membual, bukan sedang menyombongkan diri, tetapi suatu experience, pengalaman. Aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia. Syaratnya di dalam Dia, in Him, di dalam Dia. Ya, kalau di luar Tuhan tidak ada jaminan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan malam ini mengingatkan kepada kita semua bahwa saya dan saudara mampu bisa bertahan dengan kekuatan Tuhan. Ya, kalau Tuhan tahu saudara tidak akan mampu,
tentu Tuhan tidak akan menyuruh saudara bertahan. Tapi karena dengan kekuatan pertolongan Tuhan, kita mampu bertahan, maka ada ayat ini. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu ayat yang indah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan dengan membaca ayat ini saudara akan mendapat keyakinan yang luar biasa bahwa kita mampu memiliki kesetiaan yang teruji. Tadi saya bilang kalau ada kesetiaan yang teruji, ada kesetiaan yang palsu, ada kesetiaan yang semu, ya. Ada kesetiaan yang tidak teruji. Nanti saya akan bacakan tentang 2 contoh murid Paulus. Paulus punya banyak murid rohani. Tapi saya beri contoh. Ada murid yang dipuji oleh Paulus, tapi ada murid yang dicela oleh Paulus. Nanti kita akan lihat berikutnya. Tapi kita akan membaca dulu Galatia 5 ayat 22. Bisa dibantu, Bu. Galatia 5, 22 dan 23. Bahwa kesetiaan itu adalah buah Roh Kudus. Perhatikan ya, silakan. Oke, sekarang kita mau baca dulu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, puji Tuhan. Pasti banyak saudara yang sudah pernah membaca ayat ini atau mendengar khotbah tentang buah roh. Artinya yang dihasilkan oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus. Manakala Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita akan memiliki buah roh. Salah satunya, kalau saya tidak keliru dalam ayat 22 terakhir, ada perkataan kesetiaan. Ada buah roh, misalnya kasih. Tetapi ada kesetiaan. Saudaraku, tadi dikatakan kesetiaan yang teruji. Kita akan mampu memiliki itu manakala Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Manakala diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi dalam ayat 23, kalau saya tidak salah dengar, penguasaan diri. Self control, penguasaan diri. Ya. Orang yang tidak bisa bertahan, yang tidak mampu bertahan, dengan kata lain mana tahan, ya. Dia kemungkinan besar tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa menguasai diri. Ini pengalaman pribadi saya. Saya sebagai gembala sidang tentunya ada banyak jiwa yang saya layani. Dan kalau ratusan jiwa yang saya layani itu ada 200 orang, ada 200 karakter. Ya. 300 orang, 300 kepala, 300 karakter. Itu macam-macam. Dan saya sebagai gembala sidang itu mengalami banyak pengalaman, saudara. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada saya kesetiaan dan kemudian penguasaan diri. Kalau secara manusia, wah inginnya marah, saudara, inginnya emosi, ya. Mungkin kalau di depan pendeta semua wajah tertawa, haleluya, puji Tuhan. Begitu di belakang pendeta, saudara-saudara, mungkin ada yang nyeletuk, wah ini Pak Pendeta khotbahnya nyinggung saya ini, nyindir saya, ya. Dan banyak lagi. Kalau saya boleh saksikan sedikit saja. Tapi karena waktu, saya pernah juga akan dibunuh karena Tuhan, karena Injil Tuhan. Nanti lain kali saya saksikan. Kalau di tempat lain saya saksikan. Ya, saya diancam akan dibunuh. Karena kebetulan saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab. Dan menurut orang itu yang akan membunuh saya, bahwa orang seperti saya ini akan menghasilkan banyak hamba Tuhan. Jadi orang seperti saya ini harus dihabisi. Saudara tahu, ternyata saya tidak mati. Buktinya saya bisa khotbah malam ini. Ya. Dan orang itu bertobat. Wow. Ya. Dan saya sempat mengajar dia. Kalau saya sediakan panjang. Ya, tapi itu pengalaman. Nah, kenapa saya mampu bisa setia sampai saat ini? Karena Roh Kudus. Buah roh. Dan tadi betulnya kalau saya jabarkan satu persatu, memakan banyak waktu dan penguasaan diri. Ya. Belum lagi kalau saya kupas tentang sukacita. Ya. Melayani Tuhan, saudaraku, tidak selalu happy, ya. Tidak selalu senang.
tidak selalu tertawa, kadang-kadang menangis, ya. Kadang kata Rasul Paulus, kita akan baca nanti satu ayat, dia mengalami juga berbagai macam pengalaman seperti saya. Tetapi kita memiliki sukacita, ya. Kemudian penguasaan diri. Jadi saya tekankan sesuai dengan tema kesetiaan yang teruji itu karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bukan kekuatan kita. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mungkin saja ada pertanyaan barangkali pendengar sementara mendengarkan uraian saya. Saya ingin setia tapi kok tidak bisa. Saya tidak mampu. Ya, kembali lagi. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong yang akan memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita menjadi pribadi orang percaya yang setia, memiliki kesetiaan yang teruji. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu harus nampak dalam hidup. Tuhan pernah berkata dalam salah satu Injil, kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Ini artinya apa? Harus terasa. Tentu mula-mula dirasakan oleh pribadi kita. Ya. Kemudian akan menjadi berkat. Dalam sebuah ayat Tuhan Yesus berkata, kamu ini seperti sebuah kota yang di atas bukit, yang tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau sedang musim kemarau, musim hujan seperti ini nggak bisa. Kalau musim kemarau, kita bisa lihat itu kota Lembang di atas. Ada lampunya berwarna-warni, wah indah. Tapi kalau ini mendung nggak bisa. Ya, sebab Lembang itu posisinya lebih tinggi dari Bandung. Tuhan pernah berkata, kamu ini bagaikan sebuah kota di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Artinya Tuhan memberikan posisi kepada kita itu luar biasa. Kemurahan Tuhan, kamulah garam dunia. Garam dunia ini memberikan cita rasa. Ya. Sehingga di mana kita berada, kita mampu menjadi berkat. Kebetulan tema kita malam ini tentang kesetiaan yang teruji. Mungkin orang melihat kita menjadi orang yang setia, mungkin dia tidak memuji kita dengan nyata. Tetapi dia kagum, ini orang begitu setia dalam suka dan duka. Kita garam dunia, memberikan cita rasa, terang dunia. Dengan keberadaan kita, saudara-saudaraku, kita menjadi berkat kekuatan bagi orang lain. Luar biasa, ya. Jadi kesetiaan ini perlu kelihatan, perlu nampak, perlu nyata. Dan ini pasti akan kelihatan, pasti akan nyata dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya teori saja, bukan hanya pencitraan, tapi harus nyata. Puji nama Tuhan. Saya kebetulan juga punya cabang gereja, saudara, di sekitar Pagarsi. Itu letaknya memang agak masuk ke dalam. Jadi daerah sana tuh kalau hujan seperti itu banjir. Dan ibadahnya sore, kalau di kesatriaan pagi. Nah, saya sebagai gembala, memang ada wakil gembala. Kalau hujan seperti ini, saudara-saudaraku, kita merupakan perjuangan. Kita masuk ke tempat itu dalam ibadah. Ya, orang jemaat yang hadir dengan melihat kita saja hadir gembala, itu sudah memberikan transfer of spirit, kekuatan. Ya. Kekuatan. Mungkin walaupun yang khotbah bukan saya karena bergiliran. Tapi dengan kita hadir, mungkin baju agak basah karena kehujanan dan sebagainya, tapi jemaat menjadi dikuatkan, disegarkan. Jadi kita nggak usah publikasi, nggak usah ngomong. Dengan kesetiaan itu orang akan diberkati. Orang akan mengalami berkat. Puji nama Tuhan. Tadi saya jelaskan Rasul Paulus punya 2 orang murid. Banyak sebetulnya, tapi kali ini saya akan jelaskan bagaimana Paulus memuji seorang muridnya bernama Timotius. Sebab dia orang yang setia. Pada Paulus mengalami suka dan duka dalam pelayanan, tertawa dan menangis, dipuji dan dicaci, tapi Timotius ini setia. Padahal Timotius ini umurnya masih sangat muda sekali, saudara. Tapi kesetiaannya luar biasa. Dan dari mulut Paulus memuji Timotius.
Mari kita baca ayatnya. Tolong dibaca Filipi 2 ayat 22. Filipi 2 ayat yang ke-22. Filipi 2 sebentar. Ya, ayat 22. Ayat 22 ya Pak? Ya. Oke, sebentar kita buka dulu. Oke, Sobat Yas. Filipi 2 ayat 22. Ya. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya. Bagaimana Paulus sebagai seorang bapak rohani, gembala waktu itu memuji anak rohaninya bernama Timotius. Dengan pujian yang luar biasa dikatakan kesetiaannya teruji. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita perlu merenungkan. Tentu kita tidak perlu dipuji oleh manusia. Kebetulan di sini yang memuji Paulus kepada Timotius. Marilah kita mendambakan saudara, hanya Tuhan yang memuji kita. Tuhan yang kagum pada waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan tersenyum. Sebab saudara memiliki kesetiaan yang tulus, kesetiaan yang murni. Tidak ada embel-embel yang lain. Kalau tadi Paulus berkata, kesetiaannya telah teruji. Si Timotius ini telah menolong aku dalam pelayananku. Seperti seorang anak menolong bapaknya. Puji Tuhan, kesetiaan yang teruji. Itu Timotius. Tapi seorang murid yang lain, Paulus begitu kecewa. Paulus begitu seakan-akan hopeless, kehilangan harapan terhadap muridnya yang bernama Demas. Kalau terhadap muridnya yang bernama Timotius, saya begitu bangga. Kesetiaannya teruji. Tapi dalam ayatnya tolong dibaca dalam 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang 10. ke-10. Oke, kita baca ya Sobat Yas. Yuk. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, ini sebagai ayat perbandingan. Kalau tadi dalam Filipi 2:22, begitu Paulus memuji Timotius, kesetiaannya teruji. Tetapi kepada muridnya bernama Demas, karena Demas lebih mencintai dunia, daya tarik dunia. Ternyata dalam ikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit godaan, ya, yang menguji kesetiaan kita. Dan Demas, kata ayat ini, sudah meninggalkan aku, kata Paulus, karena mencintai dunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah sebagai orang yang percaya senantiasa kita mengevaluasi diri tentang kesetiaan kita dalam pelayanan, dalam ibadah, dan lain sebagainya. Apakah kesetiaan saya masih teruji? Tiap saat kita perlu mengevaluasi. Saudara-saudara, saya kalau berkhotbah kepada jemaat, saya kasih ilustrasi begini. Kalau saya setir mobil atau setir motor, saya hanya sewaktu-waktu saja melihat kaca spion kiri kanan. Hanya untuk evaluasi. Tetapi mata saya selama saya pegang setir selalu lihat ke depan. Ya. Hanya sekali-kali saya lihat kiri kanan, apakah di belakang ada delman atau ada beca. Ya. Hanya evaluasi. Tapi mata saya tertuju ke depan. Saudara-saudara, kalau iman ingin kuat, iman ingin mantap, ingin stabil, dalam Ibrani 12 ayat 2 kita harus selalu memandang kepada Yesus yang menyempurnakan iman. Tapi kita perlu sewaktu-waktu kadang-kadang mengevaluasi diri kita. Ya. Bagaimana di tahun 2024 tentang kesetiaan saya, tentang komitmen saya. Sekarang sudah 2025. Nah, itu kita lihat spion sewaktu-waktu. Ya. Saudara-saudara, tetapi terus pandangan kita harus melihat ke depan, ke hadapan. Kata Paulus, aku lupakan yang di belakang, aku mengarahkan diri ke yang di hadapan. Betapa penting kita memiliki kesetiaan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
dalam Amsal 3 ayat 3, saya uraikan saja, nanti saudara baca sendiri, bahwa kasih dan setia ini digambarkan bagaikan kalung, perhiasan kalung di leher kita. Ya, kalau saudara punya kalung yang mahal sekali harganya, bangga kalau saudara pakai di leher. Tapi zaman sekarang jangan, saudara. Kalau punya yang mahal taruh aja di rumah, pakai yang imitasi saja. Sebab banyak yang rampok. Ini ilustrasi, saudara. Artinya apa? Kita perlu bangga. Kita perlu bersyukur. Kalau kasih dan setia itu kita miliki sebagai sesuatu yang berharga. Kualitas iman, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kata Amsal 3:3, kalungkan itu pada lehermu. Tapi yang lebih penting lagi, ukirkanlah pada loh hatimu. Ini harus ditaruh di hati. Bukan di otak, saudara. Kalau di otak sekali waktu pusing, hilang semua. Ya, saudara. Gua lagi pusing katanya. Goodbye Tuhan. Tapi kalau orang menyimpan firman di hati, saudaraku, akan terukir. Ya, jadi betapa penting nilai kesetiaan itu dalam hidup kita. Masih dengan Isya, masih di acara Jalan Kehidupan malam hari ini bersama Bapak Pendeta Nathanael Theo. Dan buat kamu semua, biar kamu juga tadi yang sempat belum dengar di awal tadi, ya tenang aja, kita akan acara ini kita rekam dan pastinya akan kita masukkan, kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi tinggal kamu tunggu aja. Makanya YouTube-nya Dios Radio ini kamu subscribe dan kamu nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau nanti video dari acara malam hari ini tentang kesetiaan yang teruji oleh Bapak Pendeta Nathanael Theo, nah nanti kamu bisa dapat notifikasinya Sobat Dios ya. Jadi buat kamu semua tinggal cek aja di sana. Dan kalau tadi kita sudah belajar banyak banget di awal tentang kesetiaan yang teruji, bahkan ada 2 jenis muridnya Rasul Paulus ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Nah, kita akan belajar lebih lagi tentang kesetiaan yang teruji ini. Dan sebelum kita mulai, nah sebenarnya ada ada WA yang masuk, Pak. Nah, ini sih lebih ke ke pribadi Bapak yang sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Nah, ini kan ya kita tahu Bapak jadi pendeta juga gak sebentar ya Pak ya. Sudah luar biasa lama. Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Dan itu saya percaya bahwa itu tidak mudah. Kayak seperti Bapak bilang tadi, bertemu dengan banyak karakter. Dari 100 orang bisa itu karakternya udah beda-beda, ada 100 karakter. 200 orang berarti 200 karakter ya Pak ya. Lebih banyak orang lebih pusing. Lebih banyak orang lebih pusing. Nah, ini kan kita sedang ngomongin tentang kesetiaan yang teruji. Nah, kalau apa sih yang dia bertanya gini, WA yang masuk ini tanya gini, apa dasar atau panggilan yang bikin Bapak tetap setia? Gitu. Karena kan udah pasti nih selama hampir 20 tahun ini pasti kesetiaan itu akan selalu diuji ya Pak. Nah, apa sih yang menjadi dasar dari Bapak sehingga Bapak tuh membuat Bapak oke, saya nggak mau beralih dari apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Oke, jadi ini pertanyaannya ditujukan secara pribadi ya, Ya, kepada betul. saya. Saya juga punya kesaksian pribadi. Oke. Sebab kesaksian ini yang meneguhkan. Mungkin tiap hamba Tuhan panggilnya beda-beda ya. Cara Tuhan memanggil berlainan. Kepada Yesaya begini, kepada Yunus lewat ikan dan lain sebagainya. Nah, kepada saya juga ini nggak bisa disamakan dengan yang lain sebab Tuhan punya panggilan masing-masing. Dulu saya ini sebelum jadi pendeta juga saya seorang businessman ya. Seorang yang bekerja. Dan tentu saja sebagai seorang yang bekerja saya mendapat income yang menetap ya. Tetapi lewat waktu memang ini panggilan Tuhan tuh kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Ada gejolak yang luar biasa di hati saya untuk saya menjadi seorang full timer, seorang hamba Tuhan.
Tapi saya tidak langsung begitu, saya berdoa dulu. Saya waktu itu tentu masih bekerja di dunia sekuler, tapi kalau malam hari saya ikut sekolah Alkitab malam di sebuah gereja di Bandung. Itu kurang lebih hampir 1 tahun. Dari Senin sampai Kamis, Jumat saya lupa. Mulai jam 5 ke atas sampai jam 9 malam ikut sekolah Alkitab malam. Saya pikir biarpun saya tidak ingin jadi pendeta, tapi memperdalam firman adalah kewajiban setiap orang, ya. Dan saya ikuti, sambil saya bekerja saya ikuti pendalaman Alkitab. Namanya waktu itu sekolah Alkitab malam, SAM, sekolah Alkitab malam di sebuah gereja di Bandung. Hampir 1 tahun. Nah, menjelang selesai dari pelajaran Alkitab tersebut, sekolah Alkitab tersebut, kita yang pesertanya waktu itu kalau saya tidak keliru hampir 200 orang ya. Wow. Pesertanya, sebab kaum awam semua ikut belajar semua kan. Nah, menjelang akhir itu setiap peserta itu harus berani khotbah 10 menit. Termasuk saya kebagian, dibagi. Nah, yang mendengarnya itu dosen-dosen, guru-guru di situ. Saya kebagian. Ya tentu saya khotbah seadanya sebisa saya kan. Yang saya pernah terima pelajaran. Saya khotbah, yang lain juga khotbah. Ini pengalaman pribadi. Ya. Saya pikir sudah saya khotbah, lalu selesai. Waktu itu pengalaman yang pertama ada seorang dia seorang pendoa syafaat, ikut juga. Dari kalau nggak salah waktu hari itu yang latihan khotbah 5 orang, tapi saya yang dipanggil sama si ini. Saya bilang, saudara, besok atau lusa datang ke rumah saya. Sebab tadi waktu Anda khotbah, Roh Kudus bilang sama saya, kata si ini, ya kan? Wah, saya pikir mungkin saya mau dimarahin nih, khotbah saya salah mungkin gitu. Penting katanya. Sampai saya punya jantung si ini, saya udah almarhum sekarang, seperti mau copot. Ya, jadi kalau saya tidak sampaikan salah sama Tuhan. Besok lusanya saya memberanikan diri datang ke rumah si ini. Ini panggilan saya ya. Jadi jangan disamakan. Waktu kemarin kamu khotbah, kata si ini, Roh Kudus bilang kepada saya 3 kali. Bilang apa khotbah saya salah, saya bilang gitu. Bukan, orangnya akan menjadi hambaku. 3 kali. Saya ketawa saja, sebab saya nggak mau jadi pendeta. Ya, dalam hati kecil saya, karena si aja senang dengan khotbah saya gitu kan. Lalu dia bilang ini terserah Anda, percaya atau tidak. Sekarang saya sudah selesai di hadapan Tuhan, saya sudah sampaikan. Nah, buat saya sendiri kan jadi heran kan, jadi hamba Tuhan. Saya bilang kok aneh gitu. Nah, terus saya hanya berdoa saja. Tapi waktu itu masih bekerja saya di sebuah perusahaan. Kemudian 1 bulan kemudian menjelang akhir kita kan bergilir. Saya kebagian khotbah lagi, gitu kan digilir ya, 10 menit. Selesai waktu bubar, pundak saya di belakang dipegang sama seorang hamba Tuhan. Waktu itu datang sebagai pendengar. Katanya, kamu nanti harus jadi hamba Tuhan. Loh, saya bilang sama pesannya. Saya hanya ketawa saja. Tapi itulah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu makin nyata. Tapi saya mengeraskan hati. Kalau cerita panjang ya, mengeraskan hati. Tuhan pukul saya hampir mati. Lewat satu penyakit hampir mati. Wah, sudah gak ada harapan aja secara manusia. Saya pikir seperti Yunus ya. Hanya kalau Yunus kan ditelan ikan, mungkin di Bandung gak ada ikan kan. Gitu. Saya hampir mati. Nah, di tengah-tengah penyakit saya yang gawat itu, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, tolong sembuhkan. Ya dong, bagaimana bisa melayani kalau nggak sembuh? Tolong sembuhkan saya. Itu waktu itu Bu, tentu saya jauh lebih muda dari sekarang ya, lebih muda. Itu kalau jalan dari kamar tidur ke ruang tamu saya harus merembet di tembok. Begitu badan saya sudah tinggal tengkorak hidup. Begitu kan, sakitnya luar biasa. Saya berdoa, saya masih ingat tuh, jam 10 pagi.
Karena saya ditanya, saya kesaksian ceritanya gitu. Saya nggak bisa bicara, nggak sanggup mengeluarkan kata-kata. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memakai saya, tolong sembuhkan saya. Saking nggak tahannya penderitaan itu, saya bilang begini, kalau bisa Tuhan hari ini, tapi di hati ya, kirimkan seorang hamba Tuhan untuk tumpang tangan atas kepala saya. Karena udah saking capeknya begitu. Itu waktu saya ngomong begitu, saya tertunduk karena nggak bisa menengadah. Ada seorang pendeta di pintu panggil nama saya. Saya lihat ada pendeta, langsung gini, Bapak. Tumpang tangan waktu itu. Singkat cerita, sejak saat itu kesembuhan saya berangsur baik, pulih. Itu kesaksian saya. Mungkin jangan disamakan dengan pendeta lain. Pendeta lain ada yang hampir mati dan macam-macam. Itu pengalaman saya. Dan akhirnya saya bernasar sama Tuhan, tentu dengan tanda-tanda. Ya, dan Tuhan jawab. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan sampai saat ini. Jadi kalau saya tidak setia, saya bukan takut sama manusia. Takut sama Tuhan yang sudah memanggil saya. Iya, betul. Bukan manusia, tapi saya takut kepada Tuhan yang memanggil saya. Gitu. Sebab saya percaya, kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan mengasihi saya. Dia kejar saya. Itu pengalaman saya ya. Jadi jangan dijadikan doktrin harus sama dengan seperti saya, tidak. Tiap orang itu beda-beda panggilan. Itu untuk saya. Itulah sebabnya kenapa saya setia sampai sekarang, karena kekuatan dari Tuhan. Dia yang memanggil, dia yang setia. Saya sering setia. Tapi Tuhan tetap setia. Yang penting kita mau comeback, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, dia Tuhan yang setia. Tangannya terbuka setiap saat. Itu pengalaman saya. Ya. Jadi jangan samakan dengan hamba Tuhan yang lain. Itu pribadi saya. Ya, itu dia Sobat Yos, bahwa apa yang menjadi sebuah kesaksian luar biasa banget. Bagaimana Bapak Pendeta itu bisa setia hingga saat ini, semua karena Tuhan. Karena ya Tuhan sudah buktikan bahwa mengalami kesembuhan, keajaiban yang dahsyat banget. Nah, buat kamu semua yang mau bertanya, mau sharing atau kamu mau berbagi, mungkin kamu punya ketika dibagikan sharing ini tentang kesetiaan yang teruji ini, dan kamu mengalami sesuatu dan kamu mau sharingkan itu, bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya, di 0813 87227274. Oke. Dan sekarang kita mau kembali lagi, mau belajar lagi tentang kesetiaan yang teruji. Oke, kita lanjut ya. Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan yang teruji dalam segala sesuatu, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dalam surat Tesalonika, Allah kita itu Allah yang setia. Jadi tidak heran kalau Tuhan meminta juga kita setia. Kesetiaan yang teruji. Sebetulnya banyak contoh dalam Alkitab. Ya. Tetapi tadi saya berikan contoh yang mudah, yaitu tentang Timotius dan Demas. Timotius murid Paulus yang setia mendampingi Paulus dalam pelayanan, tapi Demas karena lebih cinta dunia akhirnya meninggalkan Paulus. Mungkin di pengalaman kita juga pendengar, ada kalanya ada masalah lain sedikit saja kita sudah tinggalkan Tuhan. Itulah kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa dia khawatir. Dia berkata kepada jemaat Korintus, dia khawatir kalau kesetiaan jemaat Korintus itu bisa menipis. Jadi pertanyaannya, bisakah kesetiaan seseorang itu hilang? Bisa. Bisakah kesetiaan seseorang itu makin lama makin menipis? Bisa. Kalau tidak dijaga, tidak dipelihara hubungan kita. Maka Tuhan bilang berjagalah. Artinya kita harus juga menjaga hubungan kita. Dalam tulisan Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Setelah kita selamat, kita harus menghargai keselamatan itu. Nah, di dalam, bisa tolong bantu saya, 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus berkata, aku khawatir kepada jemaat Korintus bahwa kesetiaanmu itu akan hilang. Paulus begitu khawatir bahwa kesetiaan itu memang bisa hilang kalau kita mulai tidak menghargai kemurahan Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Oke.
Oke. 2 Korintus 11 ayat 3. Oke. Bunyinya adalah, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, di sana diberikan satu perbandingan saudara oleh Paulus bagaimana Hawa diperdaya oleh ular yang tentu dirasuk oleh Lucifer, dan Hawa begitu mudah dibujuk oleh ular itu. Paulus juga mengkhawatirkan jemaat Korintus nanti supaya kesetiaanmu yang sejati itu mulai luntur, kesetiaanmu yang teruji itu mulai hilang, mulai lenyap karena munculnya motivasi-motivasi yang lain, ya, daya tarik dunia dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita harus menjaga juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus pernah memberikan dalam Matius 25, 5 anak darah yang bodoh dengan 5 anak darah yang bijak. Padahal dua-duanya memiliki pelita. Cuman yang satu berjaga, yang 5 berjaga, yang 5 lain tidak. Dengan membiarkan minyaknya itu habis. Sambil menunggu mempelai pria yang tidak bijaksana ini, dibiarkan minyaknya habis. Ya, dan ada satu dialog yang lucu kalau nanti baca sendiri dalam Matius 25, yang bodoh bilang begini sama yang bijaksana, tolong dong bagi minyaknya, karena mempelai pria sudah datang, tolong dong bagi minyaknya. Nah, sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang suka ngedompleng sama orang, tidak mandiri. Ya, Tuhan ingin kita mandiri, berdiri di atas iman sendiri. Jangan orang maju kita maju, orang mundur kita mundur. Ya, itu namanya tidak mandiri, berdiri atas iman sendiri. Kata yang bodoh, bagi minyak dong. Kata yang pintar apa? Nggak usah ya. Nggak usah ya, artinya apa? Kita ini harus bijak. Paulus khawatir kalau jemaat Korintus ini kesetiaannya mulai hilang dibandingkan dengan dibujuknya Hawa oleh ular. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan tidak sedikit tantangan. Ya. Tidak sedikit godaan, hambatan yang akan membuat kita, saudara-saudaraku, tidak berharap kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Sebuah ayat yang baik dalam Wahyu 2 ayat 4, tolong dibacakan Bu untuk membandingkan. Ya, Wahyu 2 ayat yang 4, jangan kehilangan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, itu jemaat Efesus kalau tidak salah. Ya, punya karunia yang luar biasa, talenta yang hebat, ya, dengan performance yang aduhe, yang wow. Tapi ada satu yang membuat Tuhan tidak puas, kehilangan kasih yang semula. Kesetiaan yang teruji. Dan ini yang membuat Tuhan tidak puas, yang membuat Tuhan sedih. Tuhan bilang, satu hal aku mencela. Mungkin yang lainnya bagus, tapi ini yang penting, saudara. Kamu kehilangan kasih yang semula. Kalau kasih kepada Tuhan yang semula, yang murni itu sudah hilang, nanti motivasinya dari macam-macam yang muncul. Ada orang ditanya, kenapa kamu melayani Tuhan? Lalu jawabannya motivasinya macam-macam. Kenapa? Tidak lagi memiliki kasih yang semula. Saudara, saya dan saudara ini bisa ada sampai malam ini mengikut Tuhan adalah karena motivasi. Saya sih memberikan ilustrasi motivasi. Motif itu seperti lokomotif, saudara. Kalau saudara pergi ke stasiun kereta api, itu ada lokomotif. Di paling depan itu kalau lokomotifnya menarik gerbongnya ke Jakarta, semua ikut ke Jakarta. Kalau lokomotifnya tarik dia ke Surabaya, semua ikut ke Surabaya. Kalau lokomotifnya masuk jurang, semua masuk jurang. Iya, betul. Jadi kita ini digerakkan oleh motif kita, motivasi kita. Dan motivasi kita ini digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Seperti apakah motivasi kita malam hari ini? Puji nama Tuhan.
kesetiaan yang teruji. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahan. Haleluya. Sampai pada kesudahan, dia akan diselamatkan, dipermuliakan. Barangkali kalau ada dari pendengar yang sedang mengalami tantangan, ujian, pencobaan, kesesakan, berkata, saya sudah tidak tahan. Nah, berarti Anda tidak selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita malam hari ini bertahan sampai pada kesudahan. Amin. Bukan sampai bosan ya. Ya. Bukan sampai mana tahan, bukan. Sampai pada kesudahan. Pernah saya ini karena gembala, ada orang yang melayaninya sudah ogah-ogahan. Saya tanya, kenapa kamu? Apa dia bilang, sudah bosan Pak Pendeta. Sudah bosan Pak Pendeta. Saya bilang, waduh, gimana kalau malam ini Tuhan bilang, aku bosan sama kamu. Aduh. Gimana saudara? Ya, pernah, karena saya lihat kok ini orang tidak ada semangat lagi. Saya, kenapa Anda? Pak Pendeta, saya sudah bosan Pak. Waduh, kalau Tuhan bilang saya bosan sama kamu, gimana saudara? Kacau semuanya. Puji Tuhan. Ingat sekali lagi, sebelum saya menutup ya, saudaraku, dalam kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu selalu kita menghadapi dua hal. Ada lagu kan, musim bisa berganti, cuaca bisa berganti, kawan bisa berubah jadi lawan, semua bisa berganti, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Maka Paulus berkata, waktu aku kelimpahan, waktu aku kekurangan, aku selalu bersuka cita. Aku selalu bersuka cita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang setia. Ayatnya saya akan baca dalam Filipi 4 ayat 12. Tolong dibantu dibaca. Ini pernyataan Rasul Paulus. Kehidupan yang seimbang. Filipi 4, 12. Oke, sebentar. Filipi 4 ayat 12. Oke, kita buka. Sebentar ya Sobat Yas. Ya, santai aja. Filipi 4 ayat 12. Oke. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya. Paulus katakan, aku tahu itu kelimpahan. Aku tahu itu kekurangan. Itu adalah pengalaman di dalam melayani Tuhan. Ya kan, seperti sekarang musim hujan. Beberapa bulan yang lalu musim panas kan. Nah, sama juga dengan kehidupan kita ikut Tuhan. Ada kalanya kita mengalami everything is okay, semuanya baik. Tapi ada kalanya kita mengalami tantangan, ya, mengalami pergumulan, kesesakan. Itu seimbang, saudara-saudara. Paulus katakan, aku tahu. Tidak ada yang rahasia bagiku. Paulus pernah mengalami kelimpahan. Dia pernah mengalami kekurangan. Tapi dia katakan, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan aku. Puji nama Tuhan. Saya ada sebagai gembala sidang juga mengalami hal yang sama. Ya kan? Suka dan duka silih berganti. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Itulah sebabnya sampai malam hari ini saya bersyukur saya masih bisa setia melayani Tuhan. Haleluya. Oke Sobat Yas, itu luar biasa banget ya Sobat Yas malam hari ini. Bagaimana kita belajar banyak tentang kesetiaan yang teruji. Dan pastinya kesetiaan yang teruji itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan kita percaya bahwa kita ada sampai detik ini pun semua itu karena Tuhan. Amin. Dan kita bisa, apa yang kita, pelayanan yang kita lakukan, Tuhan masih percayakan pelayanan dalam kehidupan setiap kita, itu semua karena Tuhan. Makanya tinggal bagian kita aja, mau gak kita setia melakukan semua itu.
Mungkin bagi sebagian orang susah. Tapi percayalah, ketika kesetiaan itu sudah teruji, kita akan melihat sesuatu yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Gak mudah memang. Saya percaya bahwa itu gak mudah. Apa yang kita lakukan juga gak mudah. Nah, saya percaya juga, apalagi Bapak Pendeta Nathanael juga udah 20 tahun, gak mudah. Banyak up and down-nya, banyak kerikil-kerikilnya, bertemu dengan orang dengan berbagai macam karakter yang kadang sebagai manusia manusia yang masih hidup bernafas di dunia ini, rasa lelah, rasa capek menghadapi orang-orang mungkin sering ya Pak ya. Oh, menu setiap hari. Menu setiap hari, karena ya itu. Tapi mau tidak mau harus tetap dihadapi, betul gak sih Pak? Amin. Ya, dan kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu semuanya. Yang penting adalah berserah penuh sama Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita mampu. Habislah kita Sobat Dios. Kita gak akan pernah mampu untuk bisa melakukan semua itu dengan setia. Karena kita masih hidup, masih punya daging yang kadang kedagingan kita jauh lebih besar. Nah, makanya buat kamu semua, yuk Sobat Dios, hari ini kita belajar banyak banget tentang kesetiaan yang teruji. Dan bisa percaya bahwa setiap firman yang sudah dibacakan, sharing yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael juga bisa membuka hidup kita untuk kita lebih belajar lebih banyak lagi untuk menjadi setia. Gak mudah, tapi kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan kita Amin. untuk bisa setia. Seperti apa yang sudah dialami dari kesaksian secara pribadi dari Bapak Pendeta Nathanael sendiri, bagaimana kesetiaan bisa diuji, bisa teruji gitu kan, dan sampai detik ini masih bertahan, masih setia melayani Tuhan. Nah, yuk buat kamu semua yang ada di rumah juga, jangan pernah merasa bahwa hidup kamu sudah apa yang udah kamu lakukan ini sudah semaksimal mungkin, jadi nggak mau ngelakuin hal yang besar lagi. Mendingan kamu serahkan sama Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan membuat sesuatu dalam hidup kamu, Tuhan percaya bahwa kamu mampu. Gak mungkin Tuhan cuman main-main, cuman iseng gitu, enggak. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Oke Sobat Dios, masih dengan Isya, masih di acara Jalan Kehidupan di malam hari ini. Dan tadi kita udah belajar banyak tentang kesetiaan yang teruji. Dan kita juga udah baca banyak firman yang pastinya semakin menguatkan kita untuk kita bisa setia. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir buat Bapak. Tadi Bapak juga sudah kesaksian tentang bagaimana Bapak bisa tetap setia sebagai hamba Tuhan, pengalaman hidup Bapak dan akhirnya Bapak dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, sepanjang 20, ini lebih ke Bapak sih sebenarnya secara pribadi, sepanjang 20 tahun Bapak melayani Tuhan, ya pasti kan ada up and down-nya, bertemu dengan banyak orang seperti yang udah saya cerita, Bapak juga bilang. Nah, ada nggak sih Pak pelayanan yang buat Bapak bahwa kan ada kadang kondisi kita memang kadang tidak selalu di atas terus, kadang ada saatnya kita lagi down gitu, sedangkan kita harus tetap melayani. Ada nggak sih Pak pengalaman yang paling berkesan dalam pelayanan Bapak yang membuat Bapak tuh oke Tuhan, saya mau tetap setia. Kadang kan ketika kita lagi down biasanya suka, aduh Tuhan kayaknya capek, mau berhenti dulu, mau rest dulu gitu misalnya. Nah, apa sih pelayanan yang paling berkesan yang membuat Bapak tuh memutuskan oke Tuhan, saya mau tetap setia? Yang paling berkesan? Ya. Ini yang bertanya orang berbeda? Ya. Oh, yang tersebut berkesan itu banyak ya. 20 tahun ya Pak ya. Oh, bahkan lebih. Ya. Jadi tentu kalau saya ceritakan terlalu banyak. Salah satu saja. Ya. Salah satu saja. Dulu waktu saya baru terjun melayani, saya merintis di sebuah gereja yang kecil
yang sekarang di Pagarsi, tapi sudah jadi milik sekarang. Dulu kami kontrak. Oke. Kontrak. Tentu jemaatnya saya ingat saya baru melayani itu 3 orang. 3 orang. Ya, dengan kontrak. Jadi kalau di rumah yang dulu itu kalau hujan seperti ini, apalagi hujannya besar, kalau sedang memuji Tuhan, Ya. saya waktu itu kebaktian sore ya, itu banjir karena bangunannya kurang bagus, jadi banjir. Jadi kita berhenti dulu, ngepel dulu semua. Itu pengalaman, ya, ngepel dulu semua, termasuk yang WL-nya berhenti, kita ngemelantai dulu, ngepel dulu semua. Hujan berhenti, lanjut ibadah. Itu salah satu. Dari nggak punya ya kontrak ya. Ya. Saya masih ingat waktu saya masuk rumah itu, yang punya rumahnya minta sekian tahun, saya punya uang tidak cukup. Ya. Tapi karena Tuhan sudah taruh di situ, kata yang punya rumahnya nggak apa-apa seadanya saja. Tentu ceritanya panjang. Sekarang rumah itu sudah jadi milik kami gereja. Wow. Yang pertama Tuhan. Pak kasih. Ya. Tuhan kasih lagi yang sekarang di Kesatriaan kami ada 2 kan. Ya. Tuhan kasih yang sekarang lebih besar. Itu dari 0. Ya, dari 0. Jadi kalau saya kan panjang. Ya. Semua lewat mujizat. Dan yang Kesatriaan ini 1 rupiah pun saya tidak beli. Wow. 1 rupiah pun tidak beli. Lewat mujizat. Luar biasa. Ya, lewat mujizat. Jadi kalau saya cerita panjang. Dan kalau tadi ditanyakan yang paling berkesan banyak. Ya kan? Banyak. Termasuk tadi saya mau dibunuh. Iya. Saya nggak jadi mati kan. Iya. Orangnya makan selamat. Itu juga berkesan ya. Betul. Tapi karena diminta salah satu saja. Oke. Itu lain kali nyambung lagi. Boleh. Jadi sekarang saya punya 2 gereja. Semua mujizat Tuhan. Amin. Luar Ya kan? biasa. Bahkan kami sedang berdoa. Gereja kami nggak tahu kapan rencana Tuhan. Tapi minimal kami punya rencana. Kami mau 4 tingkat gereja. Wow. Tapi masih mimpi. Masih mimpi dan jadi pokok doa. Itu kan? Ya, betul. Jadi kalau cerita ini karena berkesan, yang mustahil bagi kita nggak mustahil buat Tuhan. Amin. Nah, itu yang berkesan. Yes. Dan banyak saya melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang menurut saya tidak bisa Tuhan lakukan. Itu kan berkesan kan? Ya. Nah itu salah satu saja. Yang lain masih panjang. Oke, Sobat Yos, itu dia pelayanannya atau pengalaman yang paling berkesan yang membuat bahwa Pendeta Nathanael ini tetap setia hingga hari ini. Itu luar biasa banget loh. Apalagi hujan-hujan, kondisi tidak memungkinkan, harus ngepel dulu. Wah, coba mungkin sebagian orang kalau udah kayak begitu dengan 3 orang lagi ya Pak ya. Mula-mula 3 orang. 3 orang itu kan ya kadang kalau kita mau ngikutin daging kita kayaknya Tuhan ini mau dibawa kemana sebenarnya. Tapi kan Tuhan sudah berfirman dan itu sudah teruji kesetiaan beliau dan bisa dilihat bahwa sekarang sudah ada 2 tempat. Nah, gereja beliau berdiri saat ini di Kota Bandung. Nah, itu luar biasa banget Sobat Yos. Jadi buat kamu semua, apapun yang sedang kamu alami saat ini yang mungkin membuat kamu agak sedikit down, tapi tetaplah setia. Terus mengandalkan Tuhan, percaya akan terjadi mujizat-mujizat yang dahsyat seperti yang dialami oleh Bapak Pendeta sendiri yang tadi sudah disaksikan. Ya, jadi jangan pernah menyerah, maju terus bersama Tuhan, tetap semangat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Oke, Sobat Yos, kita harus akhiri acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Terima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan dan terima kasih juga bahwa Sama-sama. dan membagikan sharing tentang kesetiaan yang teruji yang membuat kita belajar banyak malam hari ini dan membuat kita juga semakin ingin lebih lagi bersama dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan setiap saat. Terima kasih buat Bapak yang sudah bersedia hadir di studio Dios Radio ini membagikan sharing yang luar biasa. Dan buat kamu juga Sobat Dios, sebelum Kisya pamit, Kisya juga mengingetin jangan lupa untuk ikuti doa bagi bangsa setiap pagi jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi selama 1 jam kita akan berdiri berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan terutama untuk saat-saat ini banyak banget polemik, banyak banget situasi dan kondisi cuaca yang selalu berubah-ubah. Nah, kita mau berdiri buat bangsa ini biar terus
tudung perlindungan Tuhan selalu ada di bangsa ini. Dan kita juga mau bawa setiap pemimpin yang sudah terpilih di bangsa ini biar punya rasa takut akan Tuhan. Jadi yuk sama-sama bergabung di Dios Radio, karena kita akan menyiarkan secara live ya. Jadi kamu bisa dengarkan di Dios Radio. Tapi kalau kamu ingin bergabung untuk mengikuti dari live streaming di YouTube juga bisa. Kamu tinggal cek aja channel YouTube AOC Media. Ya, jadi di sana kamu bisa nonton juga. Dan untuk khusus untuk hari Sabtu, ini acaranya akan digabungkan dengan Meet Jesus, di mana kita akan sama-sama menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di sana juga kita akan mendoakan setiap pokok doa yang sudah masuk. Nah, buat kamu yang sudah bergabung dengan grup WhatsApp Doa Bagi Bangsa, nah biasanya semua pokok doa bisa kamu masukkan di sana. Dan kalau kamu belum ikutan, kamu bisa chat aja di live chat pada saat Meet Jesus diadakan. Ya, nanti kita semua pokok doa yang masuk akan kita doakan di acara Meet Jesus ya. Oke, jadi buat kamu semua terima kasih yang sudah mendengarkan Dios Radio. Terima kasih udah terus setia mendengarkan Dios Radio, dan kita percaya bahwa setiap firman, setiap pujian penyembahan yang putarkan di Dios Radio ini bisa memberkati hidup setiap kita. Sebelum kita tutup jadi lupa. Isa mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa penutup dan juga doa berkat untuk setiap pendengar, setiap sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami baru menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menghidupkan firman Tuhan ini bagi pendengar, baik saat ini ataupun yang akan datang, mereka mendengar ulang. Tuhan menghidupkan firman ini menjadi berkat bagi mereka sekalian. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada harapan, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih, kami doakan malam hari ini untuk semua pendengar, Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu. Kami doakan juga untuk Dios Radio ini, Tuhan memberkati, memakai radio ini menjadi alat untuk mengabarkan firman-Mu, sehingga banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan, banyak orang dikuatkan, disembuhkan. Kami serahkan pelayanan radio ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, marilah Engkau selalu bersama dengan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua malam ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. God bless. Amin. Terima kasih buat kamu semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Buat malam hari ini. Dan dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2, Isya mohon pamit dari acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye and God bless you all.